Assalamualaikum, teman KAF Channel semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, selamat dari wabah corona, dan tetap menjadi pribadi berdaulat yang menolak menjadi bagian kezaliman dan kebodohan. Amin. Seperti yang dipublis Harvard Medical School, virus corona dapat bertahan di udara sampai 3 jam, dapat bertahan di tembaga sampai 4 jam, di kardus sampai 24 jam, dan 2-3 hari pada plastik dan logam stainless steel, dan dapat bertahan di udara sebagai tetesan sampai dengan 3 jam. Orang yang terinfeksi virus corona dapatlah disembuhkan atau diobati. Tidak berarti setiap yang terkena virus corona pasti akan mati. Kematian akibat virus corona biasanya terjadi karena korban terlambat ditangani, bahkan tidak tertangani, akibat banyaknya korban yang berjatuhan dalam satu waktu sehingga rumah sakit penuh, jumlah tenaga medis tak memadai, atau habisnya obat-obatan, atau sebelumnya korban memiliki riwayat sakit berat terutama sakit pernafasan. Biasanya orang-orang tua. Orang yang terinfeksi virus corona biasanya mengalami flu disertai demam berhari-hari, yang disusul dengan sesak nafas, tanda bahwa virus telah memasuki paru-parunya. Itu mengapa penyebaran virus corona sulit terdeteksi, hingga tiba-tiba korbannya melonjak drastis. Apalagi bila pemerintahnya abai dan meremehkan keselamatan rakyatnya. Seperti yang terjadi di suatu negeri miskin, banyak hutang dan terjajah. Apa yang terjadi di negara Italia bisa dijadikan perbandingan. Pada tanggal 31 Januari tahun 2020, Perdana Menteri Italia mengumumkan, 2 turis dari Cina yang sedang berkunjung ke Roma terjangkit corona. Sejak saat itu pula Italia menutup pintu negaranya dari dan ke Cina, untuk mencegah negerinya dari terserang virus corona yang tengah merebak di Wuhan, Cina. Yang karena itu juga, virus corona awalnya disebut sebagai virus Wuhan atau virus Cina. Selang 20 hari kemudian, yakni pada tanggal 20 Februari tahun 2020, seorang warganya yang tengah memeriksakan diri ke rumah sakit, dinyatakan positif terjangkit virus corona, COVID-19. Kasus ini tercatat sebagai kasus pertama di Italia, dan dari jumlah 1 kasus tersebut, 33 hari kemudian, yakni pada tanggal 24 Maret tahun 2020, melonjak drastis menjadi 63.927 kasus. 6.077 kematian, dan 7.432 yang berhasil disembuhkan. Di suatu negeri miskin, banyak hutang dan terjajah. 2 Maret tahun 2020. Setelah Presiden dan menteri-menterinya gaya-gayaan, bahwa negerinya sebagai satu-satunya negeri yang kebal corona. Malahan masifnya peringatan dari rakyat, langsung dituding hoax. Udah kayak suara hewan babi, hoax. Lalu lihat bagaimana meledaknya angka kasus corona, 20 hari kemudian. Bagaimana 33 hari kemudian? Bandingkan dengan jumlah penduduknya. Indonesia akan selalu bersama dengan RRT dalam masa yang sulit seperti ini. Saya juga menyampaikan bahwa Indonesia yakin RRT bisa menyelesaikan masalah virus corona ini dalam waktu yang secepat-cepatnya. Itu kira-kira apa yang saya sampaikan kepada Presiden Xi Jinping. Dan juga saya menawarkan apabila diperlukan bantuan-bantuan untuk mempercepat penanganan, saya sampaikan Indonesia siap untuk memberikan bantuan. Udah abis gegayaannya, kenyataan masih berjalan panjang.